pagi semua. Hari ini saya ingin berbicara tentang jangan kita hidup di dalam hutang. Kalau bicara hutang tentu bicara yang sesuatu yang sensitif, yang orang jarang ngomong. Tapi saya ingin berbagi ini saudara, supaya kita belajar untuk tidak hidup di dalam hutang. Hutang itu memiliki definisi yang sederhana adalah begini: uang yang dipinjamkan dari pihak tertentu kepada orang lain dan wajib untuk dikembalikan. Itu definisi daripada hutang. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-1 dikatakan seperti ini. 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak." Masalahnya pelik. Suaminya sudah meninggal, lalu ada hutang di keluarga ini. Hutangnya saya rasa besar ya, karena sampai penagih hutang datang untuk mengambil kedua anaknya sebagai tebusan hutang. Pada konteks masa itu jual beli budak mungkin hal yang umum ya pada saat itu, sehingga nanti anaknya itu disita untuk menggantikan daripada hutang. Ini sangat besar. Ini bukan perkara yang mudah, tapi saya yakin ini perkara yang cukup pelik. Saudara yang dikasih Tuhan, mau gak mau, suka gak suka, perkara hutang menjadi perkara yang pelik, perkara yang sulit kalau kita gak bisa menyelesaikan dengan baik. Dalam konteks hari ini saya mau bagikan buat setiap kita adalah bukan konteks hutang perusahaan atau konteks hutang bisnis, tapi yang saya mau bagikan adalah konteks hutang yang lebih simpel, lebih sederhana, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam apapun. Itu yang ingin saya bagikan. Banyak istilah yang ngomong begini, gara-gara hutang pertemanan bisa rusak, gara-gara hutang hubungan saudara juga bisa rusak, gara-gara hutang mungkin suami istri juga bisa berantem. Tapi saya mau belajar kita sama-sama bagaimana kita tidak hidup di dalam hutang. Setidaknya kenapa banyak orang bisa terlibat hutang? Setidaknya saya mencatat ada 2 hal yang saya bagikan. Yang pertama adalah begini, karena gaya hidup. Kalau kita lihat temen kayaknya ganti handphone bagus ya, handphone yang lumayan keren, kameranya bagus, kayaknya banyak fitur-fiturnya keren, keluaran terbaru, kita pengen beli gitu, tapi uang nggak ada nih. Lalu berpikir gimana ya, uang nggak ada tapi pengen, lalu mulailah hutang. Dan mungkin sudah dengan cicilan atau apapun lah, nggak tahu lah ya, mulai berhutang untuk mengganti handphone. Padahal nggak urgent-urgent amat gitu. Lalu lihat tetangga, lihat temen motornya baru, kita berpikir motor saya masih biasa-biasa aja nih. Tetangga motornya bagus, pengen ganti motor, padahal nggak urgent. Anggaran nggak ada, dipaksakan untuk tetap membeli motor. Dengan cara apa? Berhutang. Mulai menumpuk. Lalu mungkin lihat tetangga beli mobil baru, kita masih yang lama, kayaknya jadul gitu. Anggaran nggak ada, dipaksakan, tanda petik saudara, supaya ada. Akhirnya berhutang, mulai menumpuk tanpa kita menyadari, lalu terjerat dengan hutang. Itu yang tadi saya bilang, orang terjerat karena lifestyle, karena tuntutan gaya hidup. Tapi yang kedua yang saya mau bagikan buat setiap kita, ada orang terjerat hutang bukan karena lifestyle, tapi karena tidak dapat mengelola dengan baik uangnya. Dapat seberapapun, kalau kita nggak bisa kelola, maka kita selalu akan habis. Saya kasih contoh begini. Kalau seseorang punya gaji 5 juta, saudara, seseorang punya gaji 5 juta, maka dia harus gunakan uangnya paling mentok di 5 juta.
udah habis, tidak boleh lebih 7 juta, tidak. Jadi harus diatur bagaimana caranya 5 juta ini harus paling akhir, setidak-tidaknya harus selesai di 4 juta lah. Jadi ada spare 1 juta sisa. Tidak boleh kita punya penghasilan 5 juta lalu kita menggunakan uang 7 juta. 2 jutanya dari mana? Berhutang. Kalau dilakukan sekali tidak berasa efeknya. Tapi kalau terus-menerus berlakukan berkali-kali, saya akan menjadi gunung yang akan membuat saudara dan saya akan tercengang waktu kita mendapati hutang mulai banyak. Bagaimana kita tahu bahwa kita harus bisa memanage penghasilan dan pengeluaran? Kita harus membedakan mana prioritas yang paling baik dan mana yang tidak. Nah, 5 juta, maka kita urutkan dulu saudara. Prioritas nomor 1 misalnya pendidikan anak, makan, kendaraan dan lain-lain. Lalu diukur sampai batas 5. Kalau sampai 5 udah mentok saudara, kayaknya mesti lewat, maka mulai dikurang-kurangin budgeting. Hal-hal yang nggak bisa dikurangin mungkin SPP ya, bisa dikurangin. Sekolah, mungkin makan bisa dikurangin, apa bisa dikurangin sampai 5. Supaya apa? Supaya kita tidak berhutang. Belajar itu, saya yakin ini mungkin nggak mudah, tapi waktu saudara dan saya mau lakukan 2 hal ini, gaya hidup dan mengelola keuangan dengan baik, kita akan bisa terbebas saudara dari jerat hutang. Saya mencatat saudara, setidaknya ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Bagaimana kita bisa lepas atau kita hidup bebas dari hutang. Yang pertama yang saya bagikan adalah ubah kebiasaan yang buruk. Firman Tuhan bilang begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita harus punya kebiasaan kita yang baik dalam hidup. Karena kebiasaan kita akan menentukan akan jadi seperti apa kita punya karakter. Anda dan saya harus terbiasa memulai kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik yang saya bilang sama setiap kita adalah begini. Kalau saudara tidak bisa untuk memakai kartu kredit, saudara jangan memakai kartu kredit. Kalau bisa, gunakan dengan bijak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau Anda dan saya nggak bisa kelola, ini akan menjadi masalah. Karena kartu kredit itu harus dibayar, bukan hanya sekedar dipakai, tapi harus dibayar. Kalau kita tidak dibayar, kita akan menjadi masalah yang cukup pelik. Kebiasaan ini harus ditanamkan dalam hidup kita kalau kita mau bebas dari hutang. Saudara tanya sama saya, Pak, Bapak pegang kartu kredit? Saya jawab, saya ada. Tapi saya sangat jarang pakai. Ada, tapi saya sangat jarang pakai. Karena saya tahu waktu saya pakai, saya harus bayar. Kalau saya pakai ya saya harus bayar ya. Kalau nggak bayar ya repot, urusan. Saya ada, tapi saya tidak gunakan sesering. Jangan jadi kalau dari 1 sampai 10 sekali lah. Itu pun ya, paling cuma beberapa ratus ribu aja. Saya nggak pernah pakai yang sampai. Saya belajar untuk memulai kebiasaan yang baik di dalam hidup ini. Kalau misalnya makan, ya belajar untuk makan yang dibayar cash saja. Jadi kita tahu takaran uang kita. Nggak harus memaksakan tinggal pakai, tapi pergunakan dengan apa yang sudah ada, yaitu tidak berhutang. Belajar untuk cash. Memang tidak mudah. Waktu Anda dan saya mau mengubah kebiasaan yang baik ini, maka saya yakin kita akan mulai bebas dari hutang itu tersebut. Poin yang kedua yang ingin saya bagikan buat setiap kita adalah belajar untuk hidup cukup. Filipi 4 ayat yang ke-11 bilang begini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kukatakan ini bukan karena aku kekurangan, kata Paulus, tapi karena aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau saya bilang cukup, itu
berarti definisinya adalah cukup. Bukan kurang, tapi cukup. Kalau kita punya uang 5 juta, yang tadi saya bilang, maka limit kita adalah 5 juta. Tidak boleh lebih. Cukup kita harus 5 juta. Tidak boleh 7, tidak boleh 8, tidak boleh 10. Karena akan jatuh di dalam hutang. Mari belajar untuk cukup di dalam segala hal. Waktu anggaran mulai disusun, dapat uang segaji, pendapatan seperti ini, maka mulai diatur, belajar untuk cukup. Kalau kira-kira bisa dikurangi dalam hal makan, nggak apa-apa lah. Nggak makan yang enak-enak, nggak makan daging dulu nggak apa-apa, nggak makan ayam dulu nggak apa-apa, makan tempe tahu dulu, pakai sambal it's okay. Kalau memang limit anggaran kita nggak mencukupi, nggak makanan. Kalau memang baju belum mencukupi, nggak apa-apa pakai yang kita masih baik sudah. Tapi kalau memang anggaran beli baju ada, anggaran untuk makan yang lebih baik, lebih enak mungkin ada, it's okay. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Tapi hari ini belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada, maka Anda dan saya akan terus bisa bebas dari yang namanya hutang piutang. Belajar saudara untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada setiap kita. Karena kita mesti tahu saudara, dalam hidup ini yang prioritas itu apa. Kalau nggak prioritas itu apa, yang prioritas itu apa. Supaya apa? Supaya kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Paulus tulis begitu. Aku belajar mencukupkan diri. Dalam hidup ini kalau kita bisa ngomong cukup, Anda dan saya pasti bisa berbahagia. Kita nggak akan pernah menuntut banyak sekali, karena kita cukup. Saya kalau makan, belajar untuk makan nggak sampai kenyang, sampai mentok, sampai paham. Tapi saya belajar untuk makan cukup. Kalau makan nasi goreng bisa berdua dengan istri, berdua aja. Bukan karena hemat, bukan. Tapi belajar untuk berkata cukup. Kalau bisa jangan sampai kekenyangan. Kenapa? Karena kalau kekenyangan jalannya jadi lama, jadi lambat. Gak baik juga saudara kalau sampai makan terus kekenyangan ya. Kalau bisa makan setengahnya aja lah, kurangi porsi lah. Bukan mau hemat-hematan, tapi untuk kebaikan. Belajar berkata cukup. Kalau dari saya mau bebas dari hutang, mari belajar cukup. Yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa bebas dari hutang? Yang ketiga saya mau tulis begini, belajar untuk nabung. Pak, saya kan lagi kena hutang, masa Bapak suruh saya nabung? Saya bilang, saudara penghasilan 5 juta, sisihkan untuk nabung. 500.000, 400.000, 300.000, 200.000, tabung. Jadi turutin. Yang kecil saya belajar untuk nabung. Dari sekolah, SD, SMP saya belajar. Saya punya celengan ya, nabung, lalu 100, 1.000. Saya belajar nabung. Karena harus dilakukan saudara. Kalau saudara terbiasa menabung dan punya uang, ketika mau beli sesuatu, saya mau bilang begini, kita akan pakai uang tabungan itu dan tidak akan berhutang. Itu yang tadi saya bilang. Larinya akan seperti itu, konteksnya nanti kita akan pakai uang dari tabungan kita, sehingga kita tidak berhutang. Kalau Anda dan saya nggak belajar untuk nabung, nggak belajar untuk simpen uang, maka ketika kita mau sesuatu dan nggak ada uang, kita akan cenderung saudara tanda petik berhutang, cenderung tanda petik pakai uang siapa. Tapi kalau kita belajar untuk nabung dan lalu kita punya tabungan walaupun nggak banyak, dan kita mau beli sesuatu dan nggak ada uang, kita akan pakai itu tabungan sehingga kita tidak, atau kita mulai hindari hutang saudara. Saudara, kita telah belajar 3 hal bagaimana kita boleh lepas atau tidak hidup di dalam hutang. Yang pertama, ubah kebiasaan buruk. Yang kedua, belajar untuk berkata cukup. Dan yang ketiga adalah menabung.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Nantikan video-video berikutnya. God bless you all.